ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attack. Dan di video kali ini, aku mau menceritakan lagi film yang berasal dari negara Korea, yaitu Purpose of Reoni. Film ini dirilis pada tahun 2015. Perhatian, sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan di film ini, nama pemeran akan saya ganti biar mudah menyebutnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Mas Junet. Di sini dia sudah mempunyai anak dan istri. Akan tetapi istri dan anaknya tinggal di negara lain. Mas Junet ini mempunyai usaha bar di kota tersebut. Dia juga mempunyai beberapa teman dekat waktu dulu SMA. Temannya itu kita sebut namanya dengan Mas Jono dan Mas Pardi. Saat itu mereka meminta saran kepada Mas Junet untuk mendekati aww-aww gemes agar mereka tidak jomblo lagi. Mereka meminta saran kepada Mas Junet karena dulunya waktu SMA dia dikenal sebagai fuckboy. Akhirnya Mas Junet memberikan saran kepada mereka agar membuat acara reuni teman SMA. Siapa tahu ada yang masih single dan bisa diajak untuk berkencan. Pada akhirnya mereka menyetujui saran dari Mas Junet dan berencana membuat reunian itu. Kita maju ke cerita berikutnya. Akhirnya reunian itu diadakan. Di situ mereka mengundang ciwai-ciwai teman SMA-nya saat itu. Sementara itu, Mas Jono dan Mas Pardi mulai beraksi dengan mendekati ciwai pilihannya. Namun saat mereka berkumpul dan mabok minuman Amer, datang seorang ciwai yang bernama Mbak Sarah. Mbak Sarah ini barusan pulang dari sebuah negara di Eropa. Sebenarnya Mbak Sarah ini selalu absen dalam pertemuan dengan teman-temannya. Namun kali ini Mbak Sarah datang ke reunian itu. Seketika semua kaget melihat Mbak Sarah semakin cantik, walau dia sudah berumur. Sementara itu Mas Junet cengok dan cenggur melihat kecantikan Mbak Sarah itu. Dan pada akhirnya jiwa fuckboy-nya pun keluar. Selang beberapa waktu, ketika reuni sudah selesai, Mas Junet mengantarkan Mbak Sarah yang saat itu sedang mabuk parah akibat Amer. Kemudian setelah sampai di depan rumah Mbak Sarah, akhirnya Mas Junet memberanikan diri untuk meminta nomor HP dari Mbak Sarah dan mengejaknya berkencan pada keesokan harinya. Beralih ke cerita yang lain, terlihat Mas Pardi yang berada di tempat hiburan pada suatu malam. Dia ditemani dengan wanita incarannya pada saat reunian itu. Saat mereka berdua asik karaoke, Mas Pardi kemudian dengan gemoynya menggrepe-grepe cewek tersebut. Dan akhirnya mereka in the hoy atau bermantap-mantap di ruangan itu. Pada waktu berikutnya, Mas Junet dan Mbak Sarah pergi untuk makan dan minum Amer di bar milik Mas Junet. Pada saat mereka asik mengobrol, pandangan Mas Junet terfokus pada belahan gunung kembar milik Mbak Sarah. Sementara itu, Mas Junet dengan rasa penasarannya ia lalu mencoba memegang gundukan sental itu. Lalu Mbak Sarah menangkis tangan dari Mas Junet. Pada waktu berikutnya, Mas Junet, Mas Jono serta Mas Pardi bertemu kembali. Di sini Mas Jono bercerita kalau dia belum bisa mendapatkan ciwai incarannya. Lalu Mas Junet memberikan saran kembali untuk berkemah di suatu tempat dan mengajak teman-teman SMA-nya. Selang beberapa waktu, kemah pun diadakan dan mereka semua berkumpul kembali. Di malam harinya, Mas Junet dan Mbak Sarah jalan-jalan untuk melihat pemandangan malam. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara Ika kimochi dalam salah satu tenda. Dengan rasa penasarannya, mereka mendekati sumber suara tersebut. Setelah melihatnya, ternyata suara Ika kimochi itu berasal dari Mas Pardi yang sedang bercocok tanam. Sementara itu, Mas Junet mulai terangsang dan beringas. Pada akhirnya Mas Junet pun memberanikan diri untuk menyosor Mbak Sarah. Akan tetapi, Mbak Sarah tidak mau dan mendorong Mas Junet sampai terjatuh. Lalu Mbak Sarah meninggalkan acara kemah tersebut dan memilih pulang. Sementara Mas Junet yang udah engas sangat, ia lalu menyusul Mbak Sarah ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Mas Junet langsung menyosor Mbak Sarah. Akan tetapi Mbak Sarah lagi-lagi tidak mau. Namun karena Mas Junet sudah engas, dia pun mulai membujuk Mbak Sarah dan memaksa sampai mereka jadi bermantap-mantap. Pada keesokan harinya, Mas Junet terbangun sendirian di kamar dan mencari Mbak Sarah untuk membicarakan soal mantap-mantapnya tadi malam. Mbak Sarah pun berkata kalau semalam tidak puas karena susu kental manisnya Mas Junet cepat keluar. Mas Junet kemudian mengatakan kalau dia semalam lupa minum jamu tangkur kobra sebelum bermantap-mantap dengan Mbak Sarah. Setelah mengobrol, Mas Junet pun bergegas untuk pulang. Ya elah, udah lega ditinggal balik lagi. Pada malam harinya,
Mas Junet kembali ke rumah Mbak Sarah dan membawakan makanan untuk dia. Pada saat mau melakukan bermantap-mantap, mereka terganggu oleh suara ketukan pintu dari seseorang. Seseorang itu tak lain adalah mertuanya dari Mbak Sarah. Setelah itu Mas Junet lalu disuruh pulang oleh Mbak Sarah. Kemudian Mbak Sarah menyesali perbuatannya dan menangis di sudut ruangan. Akan tetapi keesokan harinya mereka kembali bertemu untuk berkencan. Pada saat makan tiba-tiba HP Mas Junet berbunyi karena ada panggilan telepon masuk. Ternyata panggilan tersebut dari istri Mas Junet. Istrinya mengatakan bahwa dia datang untuk menemuinya. Setelah itu mereka pun bergegas untuk pulang ke rumah Mas Junet dan melakukan mantap-mantap lagi. Jangan kasih kendor lur, tancap terus. Setelah melakukan peperangan duniawi, kemudian Mbak Sarah pamitan untuk pulang. Tak lama selang itu datang istri Mas Junet dan membuat Mas Junet terkejut. Pada keesokan harinya, ketika Mas Junet dan istrinya mau pergi, tiba-tiba saja Mbak Sarah muncul dan menyapa Mas Junet. Melihat Mas Junet dengan istrinya, Mbak Sarah pun terkejut dan sakit hati. Setelah kejadian itu, Mbak Sarah pun jadi pendiam dan tidak mau lagi bertemu dengan Mas Junet. Di cerita yang lain, ternyata istri Mas Junet sudah mengetahui hubungan Mbak Sarah dengan suaminya tersebut. Namun istrinya lebih memilih untuk diam. Kembali ke Mbak Sarah, dia pun menyesali perbuatannya dan menangis sejadi-jadinya karena dia sudah pernah diselingkuhi sama suaminya dulu yang sekarang sudah meninggal. Jadi status Mbak Sarah sekarang bisa disebut dengan janda. Mantap seluruh janda ngene iki. Pada keesokan harinya, Mas Junet mengantarkan istrinya ke bandara karena istrinya mau balik lagi ke negaranya. Setelah mengantarkan istrinya, Mas Junet pun kembali datang ke rumah Mbak Sarah karena sudah beberapa hari mereka lost doll atau lost kontak. Kemudian setelah sampai di rumah Mbak Sarah pun membuka pintunya dan menanyakan kenapa kamu datang lagi. Kemudian Mas Junet menjawab kalau dia datang untuk menemuinya dan memberitahu kalau istrinya sudah pulang. Dengan marah Mbak Sarah pun mengatakan, jadi tujuanmu kesini hanya untuk bermantap-mantap wahai pemuda? Dan kemudian mereka pun berdebat soal perselingkuhannya. Setelah perdebatan itu selesai, di sini Mbak Sarah bercerita kalau dia sudah pernah diselingkuhi oleh suaminya dulu. Lalu Mas Junet pun pergi meninggalkan Mbak Sarah. Di kemudian waktu Mas Junet pun menelpon istrinya dan dia ingin kembali ke negara istrinya. Namun tiba-tiba istrinya melarang untuk jangan kemari. Di sini Mas Junet pun terkejut. Istrinya pun juga mengatakan bahwa di sini ia mempunyai laki-laki lain dan ingin memutuskan kontrak dengan Mas Junet. Memutuskan untuk bercerai. Ternyata kedatangan istrinya untuk menemui Mas Junet bermaksud untuk mengatakan hal tersebut. Namun akhirnya istrinya pun tidak berani mengatakan secara langsung. Sementara itu Mas Junet pun galau karena ia masih mencintai istrinya. Beberapa hari kemudian, Mas Junet kembali lagi datang ke rumah Mbak Sarah untuk bercerita tentang semuanya. Dan pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap lagi. Pada keesokan harinya, terlihat Mbak Sarah dan Mas Junet yang sedang makan. Di sini Mbak Sarah memandangi Mas Junet yang masih bersedih. Sesaat kemudian, Mbak Sarah mengasih sebuah souvenir berupa jaket sebagai tanda perpisahan mereka dan mengatakan jangan larut dalam kesedihan. Disinilah ending dari film Look Nude kali ini. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. See you next video dan jangan lupa subscribe.